Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Haleluya. Semuanya sehat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, dimanapun Bapak Ibu berada, siapapun yang melihat tayangan ini, renungan ini, pasti memiliki kekuatan yang double porsi. Karena ada firman yang selalu disertakan. Mari kita angkat satu pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kita menyembah Dia. Amin. Tidak selamanya langit itu cerah seperti hari-hari ini. Amin. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Jangan berputus asa. Amin. Mujizat Tuhan nyata, seganti menyembah. Amin. Percayalah saudara, ketika kita menyembah, Roh Kudus ada bersamamu. Amin. Haleluya. Tuhan ada bagi yang setia dan mau percaya lebih lagi, kita masuk lagi lebih dalam pujian ini. Langit selalu biru, amin, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan khawatir, Tuhan selalu menyertai saudara, Bapak Ibu yang putih, anak-anak sekalipun Tuhan menyertai. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Anak-anak remaja yang memiliki masalah, jangan takut. Tetap semangat, ya. Ingat, jangan putus asa. Hai remaja-remaja, hai anak-anak, percaya Tuhan ada bersama kalian. Jangan kau sedih. Bagi yang setia dan percaya, Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak remaja, anak-anak yang sudah mempersiapkan pernikahan, tetaplah kau setia. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Amin.
Hanya nama-Mu Bapa yang kami sembah. Hanya nama-Mu Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Kami percaya Bapa, berkat-Mu luar biasa. Mujizat yang Kau berikan bagi kami pasti terjadi dan dinikmati oleh anak-anak-Mu yang setia. Haleluya, haleluya. Hiralama yaralama se, hirala yaralamo. Haleluya, haleluya. Kebenaran firman-Mu Bapa adalah kekuatan setiap kami. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau mengerti keadaan anak-anak-Mu yang mereka memiliki iman yang teguh dan percaya. Ketika mereka mengalami satu problem, satu masalah Bapa, yang semuanya seolah-olah sudah selesai. Semuanya dia pikirkan dengan hal yang baik. Tetapi Tuhan tiba-tiba tanpa terduga sama sekali, COVID-19 datang di Indonesia dan menggagalkan segala rancangan dan rencana mereka, Bapa. Namun biarlah mereka tidak salah paham dengan Engkau, Tuhan. Biarlah hati anak-anak-Mu tetap percaya untuk mereka lebih lagi tinggal tenang dan tinggal diam untuk menantikan mujizat yang Kau berikan. Segala yang terjadi adalah yang baik dari Engkau, Bapa. Mampukan Tuhan para orang tua, para anak-anak remaja, sampai kepada anak-anak kecil. Sekalipun mereka kecil, mereka punya perasaan dan mengerti keadaan ini. Bapa, hamba-Mu mohon, sebelum kebenaran firman ini Engkau sampaikan Bapa, hamba telah berdoa membawa mereka semua Tuhan yang mengikuti di dalam renungan ini Bapa, di dalam mesbah doa bersama dengan Engkau. Kami bersatu hati, kami bersimpu di bawah kaki-Mu. Hamba mohon kekuatan Kau berikan kepada mereka Bapa, damai sejahtera sukacita Kau berikan, sehingga firman yang sebentar hendak Kau sampaikan melalui hamba tidak terbuang begitu saja dan tidak tumbuh di antara onak duri dan di tanah kering dan di tanah yang tidak subur, tetapi biarlah melalui satu pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama boleh mengemburkan taman hati setiap mereka Bapa, dan mereka dapat mengerti pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Bapak, terima kasih. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tadi kita sudah mengatakan bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Amin. Ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan yang berjanji langit tidak selalu biru, berarti pasti ada suatu masalah. Maka dari itu mau saya katakan Allah tidak menjamin bahwa laut akan selamanya tenang dan perjalanan selalu makmur. Seperti hari-hari ini kita tidak menyangka di awal tahun 2020 kita harus mengalami pandemi COVID-19 seperti ini tanpa kita duga, tanpa kita sangka sama sekali, tetapi harus terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya menyembah, ketika kita memuji bersama tadi, saya melihat begitu banyak anak-anak muda yang sudah mempersiapkan diri untuk pernikahan harus terundur,
hanya karena COVID-19, hanya karena pandemi ini. Dan anak-anak yang rindu untuk sekolah harus melalui online. Sudah kangen sama teman-teman dan yang lain sebagainya. Tetap semangat ya sayang. Tuhan mengasihi kalian semuanya. Anak-anak kecil pun juga sudah rindu. Mereka yang masih TK, mereka yang kelas 1 SD. Beliau rindu dengan ibu gurunya, bapak gurunya. Mereka rindu. Tetapi itu harus kita hadapi. Karena firman Tuhan mengatakan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu Tuhan izinkan. Ketika hal yang Tuhan izinkan, jangan khawatir. Engkau akan mengalami satu mukjizat. Semua indah pada waktunya. Injil pengkhotbah tidak pernah dihapus tetapi digenapi. Demikian juga Bapak Ibu yang masih muda. Bapak Ibu yang sudah setengah baya. Tetap beriman percaya. Jangan engkau melihat pada masalah-masalah ini. Tetapi pandanglah Kristus. Janjinya ya dan amin. Firman Tuhan juga luar biasa. Masih ingat dengan Bapak Ayub? Bapak Ayub yang ada di dalam firman Tuhan. Kenapa itu harus terjadi? Di dalam Ayub 1, di sini dikatakan di ayat yang ke-6, pada suatu hari datanglah anak-anak alam menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Bukan berarti saya mengatakan bahwa virus corona ini adalah iblis gitu, tidak. Mohon maaf saya tidak mengatakan yang demikian, tetapi ini adalah bagian dari pekerjaan untuk menghambat dalam karya-karya saudara. Mungkin dalam karya pekerjaan, banyak yang di PHK, dalam studi, dalam untuk ke depan mau melangkah dalam pernikahan harus terhenti. Saya tidak mengatakan itu iblis, tetapi jauh sebelumnya. Iblis selalu ada. Dan iblis itu selalu ada. Karena apa? Karena ada Lucifer gitu. Tapi saya tidak membahas ke dalam Lucifer. Yang mau saya katakan kita harus kuat. Kita harus kalahkan iblis. Amin. Ketika kita bisa mengalahkan iblis, maka apa yang ada pada saudara, masalah persoalanmu, itu semuanya pasti berujung selesai. Karena apa? Pujian tadi sudah mengatakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin ya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Bapak Ibu akan diberikan kekuatan, anak-anak muda diberikan kekuatan, anak-anak remaja diberikan kekuatan, anak-anak kecil Tuhan juga berikan kekuatan. Kalian harus tetap semangat. Amin. Yuk kita baca ke dalam Ayub 5 ya. Di dalam Ayub 5 di ayat yang ke-8. Tetapi aku tentu akan mencari Allah. Cari terus Tuhan. Cari terus wajah Tuhan. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Katakan bersimpuhlah di bawah kaki Tuhan. Dan katakan Tuhan, hamba meminta. Saya meminta Tuhan supaya di dalam kehidupan saya ini ada jalan keluar. Apa saja sudah yang kalian minta. Saudara minta apa saja Tuhan pasti akan dengar. Karena sudah tertulis. Apa yang dialami oleh Ayub kita alami saat-saat ini. Tetapi Ayub tidak pernah berputus asa. Ayub mengerti. Ayub sangat paham ketika Tuhan memberikan masalah kepada dia. Karena apa? Ayub itu orang yang soleh, itu orang yang saleh gitu ya. Di ayat yang pertama, Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, saya yakin dan percaya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, anak-anak remaja, anak-anak kecil yang sedang membuka YouTube, kebetulan bertemu dengan renungan kita sehat, kita kuat dan dibuka di sana. Ini adalah perkataan firman buat kalian. Harus tetap kuat, harus tetap semangat karena kalian berkenan di mata Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ianya iya Tuhan. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Ada amin, saudara percaya? Kalau kalian percaya katakan amin sekarang juga.
serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Wow, berkatnya luar biasa. Setelah COVID-19 selesai, engkau menerima berkat yang luar biasa. Amin. Kalau ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Gak ada orang yang hamil tidak melahirkan. Orang yang hamil pasti melahirkan. Ketika detik-detik melahirkan, kesakitan itu pasti ada. Hai ibu-ibu. Kalau bapak saya nggak akan nanya ya, karena bapak tidak pernah melahirkan. Tetapi ibu-ibu, ketika engkau mengalami kesakitan, sebentar lagi apa yang terjadi? Kau akan melihat seorang bayi yang lucu, yang bisa engkau taruh di dadamu. Dekapan pertama ketika dia melihat dunia ini. Ya apa enggak ibu-ibu? Nah, kita ingat dalam kelahiran itu ya. Lanjut di ayat yang ke-10. Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Disirami. Semua orang-orang mengatakan, waduh ladangku kering. Gak ada air berebut. Petani dengan petani berebut. Petani dengan petani berebut loh Bapak Ibu, bener gak? Yang punya ladang, punya sawah pasti tahu ini. Tetapi jangan khawatir, Tuhan bisa menurunkan hujan untuk ladang-ladangmu. Kalau hari-hari ini hatimu yang gersang, Roh Kudus sanggup menurunkan hujan damai sejahtera, hujan ketenangan, hujan sukacita. Ketika kapan? Ketika engkau berseru, Tuhan aku meminta kesejukan dan kedamaian dalam hatiku agar aku menikmati berkat-berkat-mu. Bisa. Jangan tenggelam dan jangan terlena karena masalahmu. Percayalah. Tuhan setia ketika engkau juga setia. Amin. Ayat 11. Tuhan menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Jangan engkau malu karena kegagalan dan kegagalan. Yang tadinya engkau mengatakan, waduh aku bakalan mendapatkan berkat sekian juta, sekian puluh juta. Tetapi hanya karena COVID-19 ini jadi kandas, gak usah malu. Tuhan punya waktu buat kalian. Semuanya tidak akan terlambat. Yang tidak jadi menikah, yang tidak diperbolehkan atau menikah lewat online, jangan kecewa. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Anak-anak yang masih sekolah, sekalipun lewat online, jalani itu semuanya dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang ada di PHK suaminya atau istrinya, tetap semangat. Burung di udara Tuhan pelihara, terlebih saudara adalah kekasih-kekasih Tuhan. Engkau diciptakan lebih sempurna daripada burung di udara. Maka engkau akan terpelihara dengan luar biasa. Ya, lanjut. Tuhan menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak akan pernah berhasil. Biar COVID-19 sepertinya cerdik, tetapi dia tidak akan pernah berhasil. Percayalah, percayalah. Dia akan segera selesai ketika kita bersatu hati berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau mau ikut saya jam 1 malam, saya berdoa untuk bangsa dan negara, untuk pemulihan bangsa dan negara, dan juga berdoa untuk COVID-19 ini. Kita perangi bersama. Segera dia akan berlalu dari Indonesia. Amin. Lanjut. Kita masuk tetap dalam firman Tuhan. Sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Tuhan menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkannya. Amin. Tuhan sanggup menggagalkan segala rancangan-rancangan yang jahat. Pada siang hari mereka tertimpa gelap dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin. Perhatikan, tetapi Tuhan menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Nanti saudara bisa membaca ulang ya. Ketika saudara bersantai, mari sisihkan waktumu, baca ulang. Di dalam Ayub 5 ini mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 27. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Kalau Tuhan, kalau dia melukai, dia yang akan membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jangan khawatir.
Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak akan kena malapetaka. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tetapi ketika dia melukai, dia siap untuk membalut. Dan engkau tidak akan jatuh dalam malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Amin. Hari-hari ini banyak kelaparan di mana-mana, tetapi Tuhan berjanji dalam firman-Nya, pada masa kelaparan saudara dan saya dibebaskan Tuhan dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Wow, luar biasa Tuhan buat kita. Di ayat 21, dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Luar biasa. Tetap beriman teguh ya untuk menantikan setiap janji Tuhan, yaitu mukjizat dari Tuhan sendiri. Karena dalam 10 hari ini saya tetap mengupas di dalam kunci rahasia untuk mencapai mukjizat yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Luar biasa. Siapa yang gak takut ular, siapa yang gak takut cacing gitu ya. Tapi dia akan berdamai. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Wis tanggung beres semuanya. Percaya, miliki iman yang percaya itu kunci untuk menggapai mukjizat dari Allah. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Wow, dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti bekas gandum di bawah masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya, dengarkanlah dan camkanlah itu. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum di bawah masuk pada waktunya ditanam. Tetapi dalam keadaan yang penuh damai, sejahtera dan sukacita serta ada ketenangan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Maka dari itu saya katakan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, bahwa Allah itu tidak menjamin bahwa laut akan selamanya tenang dan perjalanan selalu makmur. Tetapi kadangkala kesusahan itu boleh datangnya dari diri kita sendiri. Kenapa Bu? Iya, jangan kau kecewa. Ketika engkau kecewa, seperti apa yang dikatakan Elifas kepada Ayub di ayat yang ke-7. Kita ke ayat 7 ya, kita turun lagi. Ayat 6 lebih jelas. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga apik berjolak tinggi. Jadi masalah-masalah itu datanya dari diri kita. Kenapa kita depresi? Karena kemunduran pernikahan, karena perkuliahan, karena sekolah, karena di PHK, karena sakit penyakit, karena kehilangan orang dicintai ya saat-saat COVID-19 ini. Baru foto-foto bersama, tahu-tahu pulang mamahnya sudah kena COVID dan tidak tahu menular pada seluruh keluarga, kehilangan mama, kehilangan sanak keluarga, kehilangan saudara. Ya itu semua karena diri kita sendiri. Kan sudah dikasih tahu harus berjaga-jaga. Tetapi saya bukan menyalahkan kepada saudara, saya ikut empati di dalam hal seperti ini. Mari kita yang masih ada, kita jaga baik-baik, kita dengar apa yang dikatakan oleh pemerintahan, kita ikuti apa yang diberitahukan kepada kita sebagai masyarakat Kota Malang, khususnya karena saya tinggal di Malang, tetapi ini berlaku kepada seluruh dunia dan juga Indonesia. Amin. Kita akan terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, berdoa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi negara kita supaya COVID-19 segera dapat terselesaikan. Maka seruan orang yang percaya dan orang yang mengandalkan Tuhan tidaklah sia-sia. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara harus tetap kuat karena saudara hebat. Saudara harus tetap sehat
mengikuti peraturan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika kami mengatakan demikian, Bapa, kami percaya anak-anakmu akan mengalami kebahagiaan sejati seperti di dalam sorga. Rumah tangga mereka diberkati, kehidupan mereka diberkati, pekerjaan mereka yang ada saat ini terlebih diberkati. Sehingga anak-anakmu Tuhan tidak meminta-minta, tetapi anakmu bersuka cita dan mengandalkan Tuhan. Maka mujizat yang dari sorga terjadi baginya. Kalau 2000 lebih tahun yang lalu engkau membuat mujizat, 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul terjadi di rumah tangga mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, yang sakit kau jamah kau sembuhkan, yang berbeban berat engkau bebaskan dan kau lepaskan, yang terikat Tuhan engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Sehingga mereka tidak terikat lagi dengan bisikan-bisikan iblis, intimidasi iblis, tipu muslihat iblis. Tetapi Roh Kudus yang menerangi pikiran setiap anak-anakmu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, turunlah berkat-Mu atasnya. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini, esok bahkan sampai Maranatha tiba, mereka tetap diberkati. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan sudah terima berkat, bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.